bisa menjelaskan babi guling itu sendiri selaku instrumen daripada kegiatan upacara di Bali. Selebihnya kita harus memahami dulu konsep keberagaman umat Hindu di Bali. Umat Hindu di Bali sesungguhnya adalah menganut faham Siwasidanta yang berkolaborasi dengan ajaran Tantrayana Bhairawa, sehingga ketika bicara masalah binatang dalam sebuah suguhan di dalam ajaran agama Hindu yang ada di Bali, satu hal yang merupakan yang tidak terpisahkan dengan upacara itu. Salah satulah penggunaan daging, yaitu adalah babi guling. Nah, ketika kita bicara masalah babi guling itu sendiri, kita memakai latar story, yaitu latar cerita. Terutama kita mungkin tidak asing di pendengaran kita bahwa ada penggunaan binatang-binatang yang merupakan manifest atau perwujudan Tuhan dalam bentuk binatang. Misal ada Awatara Wisnu 2 kali disebutkan, terutama dalam teks tentang Awatara. Beliau Dewa Wisnu menjelma untuk menyelamatkan dunia sebagai waraha, ya, sebagai babi untuk menyelamatkan dunia. Itu waraha Awatara. Selanjutnya dalam kisah Lingga, di mana terjadi adu kekuatan antara Dewa Wisnu dan Dewa Brahma, hanya story aja ini ya sebenarnya. Di situ Dewa Wisnu mengubah dirinya menjadi babi untuk mencari dasar atau pangkal daripada Lingga, sementara Brahma menjadi angsa untuk mencari ujungnya Lingga. Nah, dari pertemuan antara Wisnu yang telah berubah wujud menjadi waraha, menjadi babi ini ke Sabda Petala, ke dasar bumi, ketemulah Dewi Parwati. Dari hasil hubungan ya yang tidak wajar karena Wisnu berupa babi, sementara Dewa Pertiwi berupa personal God, gitu, perwujudan Tuhan dalam aspek manusia, lahirlah Boma. Kemudian dalam konsep ruat penyupatan, babi juga hadir untuk persembahan kepada Durga Dewi, ya. Jadi Durga Dewi, maka ketika dia menjadi Durga Dewi persembahan nyupat atau ngeruat Durga Dewi, maka disitulah hadir Bandan Pembangkit, ya, yang fungsinya adalah untuk mentransendenkan kekuatan-kekuatan Durga sehingga menjadi somil, menjadilah dia Uma Dewi. Seperti yang kita ketahui, Gianyar adalah kota babi guling, di mana semua tamu dan pengunjung mengatakan babi guling Gianyar adalah babi guling yang terbaik, oleh karena kulit yang renyah dan daging yang bumbu yang meresap ke dagingnya. Di sanalah terletak perbedaan babi guling Gianyar dengan babi guling yang lainnya. Proses pembuatan babi gulingnya sangat membutuhkan waktu. Salah satunya proses pematangan yang kurang lebih mencapai 2,5 jam agar babi gulingnya matang sampai ke dalam dan bumbunya benar-benar meresap, dan dibakar dengan kayu bakar yang baik yang kita dapatkan dari daerah Kintamani. Dan itu juga babinya kita yang juga kita pilih yang berasal dari Karangasem. Kita tidak pernah menggunakan babi putih, cuma selalu menggunakan babi yang warna hitam, yaitu babi Bali ya, kita bilang di Bali. Babi kucit Bali ya, itulah yang kita bilang di Bali. Babi guling, banyak yang bilang babi guling itu enak. Tapi beberapa tamu juga ada yang mengatakan dagingnya yang enak, kulitnya yang enak. Secara keseluruhan, babi gulingnya kita nilai dari crispian atau kerenyahan kulitnya. Karena kulit babi guling adalah semua yang terbaik dari hidangan babi guling tersebut. Usaha babi guling sebenarnya sangat tinggi, terutama di daerah Gianyar dan daerah pariwisata.
terutama wisatawan lokal, mancanegara. Tapi babi guling sementara ini kita masih progres ke pengunjung lokal. Tapi juga masih ada tamu-tamu yang datang dari luar negeri untuk menikmati babi guling, karena mereka juga ingin mencoba keaslian bumbu Bali dan bagaimana rasa dari babi guling tersebut. Maka sekarang terkait dengan upacara-upacara yang menggunakan babi guling di Bali banyak sekali. Upacaranya adalah ketika dia menggunakan komponen apa yang disebut dengan bebangkit, dalam istilah saja ya, bebangkit kafir, artinya bebangkit yang menggunakan babi. Ya, ini penting ya, guling sebagai sarana untuk melengkapi bebangkit itu sendiri. Nah, kemudian dalam upacara pedudusan juga dia akan menggunakan babi, ya, tidak secara keseluruhan. Misalnya dia menggunakan bebangkit utuh, kemudian bebangkit pengentag linggih, ya, kemudian sarana babi lain menggunakan bukaka, kemudian dia menggunakan babi yang direcah buat babi terus gunung, ya, babi kemudian babi pelen atau cundang pancet yang itulah terus gunungnya. Ini banyak sekali simbol babi. Babi adalah simbol dalam konsep pencitraan guna pada diri binatang itu. Itulah disebut dengan guna tamas. Jadi babi mewakili guna tamas, jadi sifat-sifat kemalasan yang harus diubah pada diri manusia menjadi rajas yang disimbolkan oleh ayam, kemudian disimbolkan menjadi satwam atau ite. Nah, di samping itu beberapa upacara tradisi di Bali, misalnya ada yang disebut dengan Ngusaba Sumbu. Ngusaba Sumbu ini justru gulingnya sepasang ini, ya. Itu ada daerah Asak, Bongaya, Timrah, kemudian ya itu Asak, Bongaya, Timrah, desa-desa kuno yang ada di Bali itu sesungguhnya memiliki makna bahwa babi guling sebagai dasar dari sarana sumbu yang berupa linggam. Nah, dumbian beberapa lagi misalnya ada disebut sebagai offering, persembahan, bahwa ketika orang memelihara babi, di situ babi dipersembahkan satu yang disebut dengan tinggungan. Tinggungan itu artinya satu dipersembahkan sama Tuhan, ya, dalam bantah offering yang berada pada di alam stunian atau alam bawah, sebagai ucapan syukur terhadap babi yang dipelihara telah selamat anak-anaknya itu ya. Jadi anak-anak babi, induknya babi punya anak banyak ya, kalau Bali yang membangkung. Jadi anak bangkung yang sudah besar-besar kemudian sebagai bentuk persembahan diberikanlah, jadikanlah guling untuk dipersembahkan kepada manifestasi Tuhan. Dan masih banyak lagi sarana-sarana yang memakai sarana babi itu yang jelas secara makna bahwa babi adalah simbol tamas, ya, simbol tamas yang harus ditinggalkan kemudian dinaikkan menjadi sifat-sifat rajas. Itu sesungguhnya makna dan terkandung. Masalah upacara yang menggunakan babi jelas tadi adalah upacara kalau kaitan dengan bebangkit, kemudian ada juga upacara yang terkait dengan kalau ada orang otornya jatuh pada purnama atau tilem, kelengkapannya harus diisi babi atau guling babi yang maksimal, walaupun sesungguhnya tidak harus, bisa menggunakan guling itik atau guling ayam. Jadi yang jelas dialah sebagai persembahan, yang kedua dialah sebagai simbol bagaimana manusia harus menenggelamkan sifat-sifat tamasnya untuk menjadi raja sekaligus menjadi satwa. Jadi demikian maknanya.